Selamat pagi. Program Kaltim Headline edisi hari ini akan menyajikan informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya. Bersama saya Fikri Wardana, berikut rangkuman Kaltim Headline hari ini. Sebentar lagi Kaltim bisa dapat hasil swab tes virus corona sendiri. Puluhan remaja pembalap liar ditangkap Satpol Lantas. Kita mulai Kaltim Headline pagi edisi hari ini. Komisi 2 DPRD Kaltim memastikan kebijakan pemerintah pusat membantu masyarakat bawah dalam keringanan pembayaran kredit dan membayar listrik kategori 450 dan 900 volt ampere berjalan dengan baik. Pemerintah pusat telah menurunkan kebijakan membantu masyarakat. Pertama, bagi masyarakat yang punya tanggungan kredit dan sekarang terganggu mata pencariannya karena adanya COVID-19, bisa mengajukan keringanan pembayaran kredit. Kedua, mengenai pelanggan PLN 450 dan 900 volt ampere atau VA, kebijakan pemerintah bagi pelanggan 450 ampere dibebaskan dari pembayaran selama 3 bulan mulai April. Sedangkan bagi pelanggan PLN 900 volt ampere dikenai pemotongan pembayaran sebanyak 50%. Bagaimana realisasi kebijakan nasional itu di Kalimantan Timur? Komisi 2 DPRD Kaltim mengejar realisasi kebijakan itu kepada Biro Ekonomi Seda Prof Kaltim, pimpinan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan PLN dalam rapat dengar pendapat secara virtual Senin 4 Mei 2020. Ketua Komisi 2 DPRD Kaltim Feridiana Hurakwang memastikan semua kebijakan berjalan dengan lancar. Kebijakan keringanan pembayaran kredit yang disebut relaksasi diakui oleh OJK sudah dilaksanakan perusahaan-perusahaan pemberi kredit yang berhubungan langsung dengan debitur. Dari sekian banyak itu baru direalisasikan sekitar 50%, karena juga terkait masalah verifikasi. Jadi betul-betul yang misalnya debitur yang tidak mampu membayar kredit itu harus betul-betul diverifikasi, apakah memang karena dia di PHK, karena memang akibat benar-benar dari COVID ini dia tidak bisa secara produktif menghasilkan uang. Nah, seperti mereka leasing kendaraan misalnya, mobil misalnya kan yang tidak bisa lagi melakukan kegiatan menerima penumpang dan sebagainya seperti itu, atau untuk usaha lain misalnya untuk angkutan tetapi tadinya mereka kena PHK dan sebagainya. Jadi memang dilakukan verifikasi yang cukup ketat dilakukan oleh OJK. Tapi OJK sebagai lembaga pengawasan terhadap lembaga-lembaga keuangan yang melakukannya di lapangan. Sedangkan mengenai kebijakan pembayaran listrik, menurut Feridiana Hurakwang, kebijakan pemerintah juga berjalan otomatis untuk pelanggan 450 volt ampere dan 900 volt ampere. Hanya saja, ramai di media sosial yang mengeluhkan pembayaran pelanggan 900 volt ampere membengkak. Menurut jawaban PLN kepada Komisi 2 DPRD Kaltim, kemungkinan pembengkakan tagihan itu karena adanya perilaku konsumen selama berada di rumah akibat COVID-19. Nah, masalah kenaikan listrik yang sering dikeluhkan oleh masyarakat, bahkan di media juga saya membaca, tadi kita pertanyakan juga, ternyata itu memang karena perilaku dari konsumen sendiri yang selama ini tidak menyadari sudah hampir 2 bulan berada di rumah dan secara aktif menyalakan listrik di rumah. Jadi AC full 24 jam misalnya di rumah, yang tadi hanya dinyalakan pada saat malam hari setelah pulang kerja, sekarang karena ada di rumah nyala terus. Kemudian televisi juga demikian. Kemudian anak-anak sekolah juga banyak belajar online dari rumah yang menggunakan juga listrik dari rumah yang tadinya dari sekolah. Jadi itu yang mungkin tadi dijelaskan karena keluhan itu sebenarnya karena perilaku dari konsumen sendiri. Tapi untuk lebih jelasnya itu konsumen diminta untuk mengecek langsung ke data, ke meteran-meteran. Tim Kaltim TV, Hardin Heriman melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutomo Jabir, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, mengucapkan marhaban ya Ramadan.
Semoga ibadah kita dalam bulan suci Ramadan ini dapat meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita selanjutnya, Sungai Mahakam adalah sumber kehidupan bagi sebagian besar warga, mulai dari pengusaha besar yang memanfaatkan sungai sebagai jalur bisnis batubara, kayu, dan hasil perkebunan karet, hingga para motoris kapal kecil yang menjual jasa penyeberangan motor dan mobil. Inilah salah satu potret kehidupan di Sungai Mahakam. Di antara sektor bisnis raksasa batubara dan kayu hasil hutan terdapat sisi kehidupan lain, yakni para motoris yang menjual jasanya menyeberangkan sepeda motor dan mobil. Salah satunya Wahidi Saputra, seorang jurumudi kapal di dermaga penyeberangan Feri Karyamas, Desa Sebaya, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Wahidi harus tetap berada di situ menggeluti usahanya menyeberangkan sepeda motor dan mobil. Satu kali jalan menyeberangkan dari Desa Sebaya ke Desa SP Sebulu, Wahidi menarik ongkos Rp5.000 untuk satu sepeda motor. Sedangkan untuk mobil tarifnya Rp25.000. Tapi terkadang dia juga menerima penumpang dibawa ke Muara Ancalong, Batu Ampar, dan Benua Baru. Corona ini juga lah pendapatan turun. Setelahnya biasanya bisa turun 50% semua ya. Biasanya ya lebih pada 7, ini bisa 50 lebih ya. Badai pandemi virus corona menjadi badai dalam kehidupan ekonomi mereka juga. Kebijakan physical distancing membuat kebanyakan orang tinggal di rumah, membuat usaha jasa penyeberangan juga ikut lunglai. Dia tidak meninggalkan usaha jasa penyeberangan karena tidak ada pilihan mau usaha apalagi di saat situasi pandemi COVID-19. Nggak nentu, kalau yang sebelum corona ya bisa 10, 9. Kalau sekarang nggak nentu sudah. Ada 1, 3 aja dibawa. Kalau ini kan 24 jam nggak nentu minyaknya itu. Kalau masih ya rame itu ya kadang 15 lebih. Kalau sekarang sudah sepi ini paling 11, 10 aja pakai minyaknya itu. Karena corona ini kan. Ada puluhan jasa penyeberangan yang bertahan hidup dari usahanya di Sungai Mahakam. Harapan mereka, badai COVID-19 cepat berlalu. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Puluhan sepeda motor terjaring saat balapan liar di kilometer 15 Karangjong, Balikpapan Utara. Pemotor sempat mencoba kabur masuk hutan untuk menghindari petugas. Beginilah situasi pembubaran balapan liar yang dilakukan oleh Satlantas Polresta Balikpapan di kilometer 15 Karangjong, Balikpapan Utara pada Minggu 3 Mei 2020 sore. Sejumlah pemilik kendaraan bersembunyi di semak belukar untuk melarikan diri dari kejaran polisi. Sebanyak 34 unit motor akhirnya dibawa ke Mako Polresta Balikpapan menggunakan truk beserta pemiliknya. Sebagian pemilik motor ini masih di bawah umur dan tidak memiliki SIM. Kasat Lantas Polresta Balikpapan Kompol Irawan Setiono mengatakan penggerebekan ini bermula laporan dari masyarakat terkait balapan liar yang kerap dilakukan di kawasan sirkuit non-permanen dan mengganggu masyarakat yang ada di kawasan tersebut. Ya, malam ini kita melaksanakan penindakan di kilometer 15. Bahwasanya kita sudah melaksanakan kegiatan penertiban terkait dengan laporan kebut-kebutan di jalan. Di kilometer 15 ini sudah kita lakukan mapping dan analisa beberapa minggu sebelumnya. Bahwasanya laporan lewat media sosial maupun lewat telepon call center daripada Satlantas Polresta Balikpapan itu banyak kegiatan anak-anak di bawah umur yang melakukan kebut-kebutan di jalan raya di wilayah kilometer 15. Sore ini kita melaksanakan penindakan dan bisa terjaring sebanyak 42 sepeda motor ya, yang unit sepeda motor yang terlibat baik itu penonton maupun pemain di wilayah kilometer 15. Ini sudah sangat meresahkan sekali pada masyarakat yang tiap hari melaporkan ke kami bahwasanya tidak hanya di kilometer 15 saja, di wilayah Kota Balikpapan juga ada. Namun kalau misalkan sore memang cukup ramai di wilayah kilometer 15.
Itu memang lokasinya jauh dari pantauan ya, jauh dari pantauan. Namun sangat disayangkan sekali apabila nanti terjadi kecelakaan atau perbuatan-perbuatan lainnya yang melanggar hukum atau jangan sampai ada terjadi tawuran dan sebagainya. Kita melakukan seperti ini karena memang situasi masih dalam tahap pandemik. Dalam pandemik COVID-19 ini di mana pemerintah lagi berjuang, sementara berjuang untuk melakukan penanganan pada pasien-pasien yang terkena COVID. Namun sangat disayangkan adik-adik kita masih ada yang berkeliaran di rumah, berkeliaran di luar rumah, namun tidak melakukan kegiatan-kegiatan positif. Motor yang diamankan ini akan dikenakan sanksi tilang. Selain itu, juga pihak Satlantas akan memberikan surat ke pihak sekolah masing-masing dan orang tua untuk dilakukan pemanggilan. Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Jumlah pasien terkonfirmasi positif bertambah terus. Hingga hari ini, dari update Dinas Kesehatan Kaltim, ada 168 orang terpapar virus corona. Jumlah itu terus menunjukkan peningkatan hari per hari. Selasa 5 Mei 2020, bertambah lagi satu pasien positif virus corona di Kalimantan Timur. Kali ini berasal dari Kutai Kartanegara, seorang lelaki berusia 18 tahun dengan kode inisial KKR14. Dia pernah melakukan perjalanan dari Goa, Sulawesi Selatan dan memiliki hasil rapid test reaktif. Anak muda itu kini dirawat di Wisma Atlet Kutai Kartanegara sejak 23 April 2020. Dengan pertambahan satu kasus itu, jumlah total yang terinfeksi COVID-19 menjadi 168 orang. Jika dibandingkan pada 17 April 2020 lalu yang baru 44 orang terkonfirmasi positif, maka kenaikannya sekitar 300%. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Andi Muhammad Ishak, memberi jawaban mengapa terjadi pelonjakan jumlah pasien positif. Selain mulai adanya kasus-kasus transmisi lokal, yaitu penyebaran dari warga kepada warga yang lainnya, juga yang harus diwaspadai adalah ditemukannya OTG atau orang tanpa gejala yang langsung terkonfirmasi positif. Selain itu juga ada yang berstatus ODP atau orang dalam pemantauan tapi langsung juga terkonfirmasi positif. Yang pertama terkait dengan keberadaan OTG atau orang tanpa gejala. Nah, berdasarkan apa yang sudah kita dapatkan hingga hari ini, ya, itu sudah sebanyak ada 17 kasus ya orang tanpa gejala yang terkonfirmasi positif, dan juga ada 20 kasus ya orang dalam pemantauan itu juga terkonfirmasi positif. Atau secara persentase untuk OTG ada 10% dari total kasus yang ada sekarang, dan ODP ada 20%. Nah, sisanya itu ada sekitar 130 adalah atau 77% merupakan PDP yang terkonfirmasi positif. Kian beragamnya orang yang tertular membuat warga harus meningkatkan kewaspadaan, hindari kerumunan karena kemungkinan ada orang-orang yang sudah tertular virus tapi tidak menunjukkan gejala apapun atau orang tanpa gejala. Penting bagi kita, sekali lagi kami menyampaikan bahwa untuk senantiasa kita ya, menghindari kerumunan orang dimanapun berada, bagaimanapun kondisinya daerah itu, baik itu zona merah, zona kuning atau zona hijau istilahnya, itu tetap kita harus senantiasa menghindari kerumunan banyak orang, karena kita sekarang harus perlu antisipasi dan perlu waspada terhadap kelompok orang-orang yang tanpa gejala ini. Karena ini mereka bisa ada di mana saja. Merasa dia sehat, tidak ada keluhan, sehingga merasa leluasa untuk beraktivitas.
Update harian tim gugus tugas penanganan COVID-19 di Kaltim dengan penambahan 1 kasus, maka saat ini total jumlah pasien terkonfirmasi positif ada 168 orang. Di antaranya 13 telah dinyatakan sembuh dan 2 meninggal dunia. Tim Kaltim TV melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah, stay at home. Jika selama ini pemeriksaan swab pasien dalam pengawasan di Kalimantan Timur diterbangkan dulu ke Surabaya atau ke Jakarta untuk mendapatkan kepastian apakah orang yang diperiksa sudah terinfeksi virus corona atau tidak, dalam waktu 2 pekan ke depan, kemungkinannya sudah tidak begitu lagi. Alat medis laboratorium untuk keperluan itu sudah ada di Balikpapan dan di Samarinda. Tinggal menunggu dioperasionalkan. Simak informasinya. Kabar gembira datang dari Dinas Kesehatan Kalimantan Timur. Saat ini, alat PCR atau Polymerase Chain Reaction di 2 rumah sakit, yakni RS Pertamina Balikpapan dan RSUD Abdul Wahab Syahrani Samarinda, dalam waktu dekat bisa dioperasikan. PCR atau Polymerase Chain Reaction adalah alat pemeriksaan dengan teknologi amplifikasi asam nukleat virus, yakni untuk mengetahui ada atau tidaknya virus dan untuk mengetahui genotype virus. Untuk di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan sedang menunggu penginsalan. Ada diinformasikan bahwa sudah ada juga PCR di Rumah Sakit Pertamina meskipun belum bisa running operasional karena memang masih ada beberapa tahapan yang juga harus disiapkan, masuk install dari alat itu, kemudian juga ada namanya pemantauan mutu eksternal juga akan dilakukan dari Litbangkes. Nah, memastikan bahwa yang diuji ini memang betul-betul sama standarnya dengan yang sudah ditetapkan. Dan setelah itu kita akan melihat juga kemungkinan-kemungkinannya mana lagi yang bisa kita lakukan, dan mudah-mudahan ini bisa segera bisa operasional. Paling tidak kalau sudah janji dari rekan bisa paling lama 2 minggu, kita kemungkinan 2 minggu ke depan sudah bisa melakukan pengujian sendiri PCR itu. Demikian Pak Sat. Sementara untuk PCR di RSUD Abdul Wahab Syahrani juga sudah mulai dilakukan pelatihan untuk tenaga yang akan mengoperasionalkannya. Saat ini yang ditunggu adalah reagen, yaitu bahan yang dipakai dalam reaksi kimia yang biasa dipakai untuk mengetes darah. Reagen sudah selesai pemesanannya dan tinggal menunggu tiba di Samarinda paling lama 2 minggu lagi. Terkait dengan alat pengujian Polymerase Chain Reaction atau PCR yang ada di Wahab Syahrani, memang secara teknis pada dasarnya sudah siap untuk dioperasionalkan. Dan memang kemarin janji dari kementerian bahwa termasuk dengan reagen itu akan disiapkan oleh pusat. Tapi perkembangan terakhir ternyata reagen itu harus disediakan oleh daerah. Nah, jadi kami sudah berkomunikasi dan sudah selesai, penawaran juga sudah masuk dan surat pesanan sudah kita sampaikan kepada rekanan yang penyediaan reagen. Kebetulan reagennya sudah datang di Indonesia, di Jakarta, hanya kemarin pusat entah kenapa batal untuk bisa mendistribusikan ke daerah, sehingga daerah diminta untuk melakukan pembelian langsung kepada distributor yang sudah mendatangkan reagen untuk jenis PCR, jenis Abbott. Jadi memang tersendiri reagennya dan dijanjikan maksimal 2 minggu reagen itu sudah ada di Samarinda. Itu janji mereka, maksimal. Nah, kita berharap bisa lebih cepat dari itu. Dengan hadirnya 2 alat laboratorium ini, nantinya hasil swab dari pasien dalam pengawasan di Kalimantan Timur tidak perlu lagi dikirim ke Balai Besar Laboratorium Kesehatan di Surabaya. Selama ini untuk mendapatkan hasil laboratorium diperlukan waktu sampai 2 minggu. Bahkan akibat penerbangan yang di-stop ke Surabaya, sampel-sampel dari Kaltim diperiksa oleh laboratorium di Jakarta. Tim Kaltim TV melaporkan.
Marhaban ya Ramadan, Bersihkan hati. Jernihkan pikiran. dan sucikan perbuatan. Jangan lupa ikuti anjuran pemerintah untuk tetap di rumah, cuci tangan, dan jaga kesehatan. Kami segenap jajaran direksi, staf dan karyawan Kaltim TV mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. DPRD Kaltim memulai agenda pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Kaltim tahun 2019. Pembahasan awal masih berjalan alot karena ditemukannya ketidaksinkronan data yang disajikan dalam laporan dengan keterangan beberapa SKPD. Simak informasinya. Memasuki bulan Mei 2020 sesuai agenda dari DPRD Kaltim di Karangpaci, Jalan Tuku Umar, Samarinda. Agenda untuk membahas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Gubernur Kaltim dilaksanakan. Kinerja dari Gubernur bersama SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah sepanjang tahun 2019 harus ditutup dengan bersih di DPRD. Dalam suasana COVID-19, para anggota DPRD melakukan rapat virtual dengan para SKPD. Disitulah mulai muncul data-data yang dianggap tidak sinkron antara yang tertera dalam dokumen LKPJ dengan dinas-dinas di Pemprov Kaltim. Kita kan hanya mempelajari daripada LKPJ Gubernur. Masukan-masukan ini kita terima, nanti kita pertanyakan kepada Pak Gubernur, ya enggak, memberikan masukan bahwa ini ada begini, ya enggak. Sekarang kan ini kan masih kita minta data dari ini masing-masing kepala dinas ya. Nah nanti kita minta data ini kita kompromikan nantinya apakah benar atau tidak, itu saja sebenarnya. Menurut Ketua Pansus LKPJ Gubernur Kaltim, Andi Harahap, masih ada waktu 1 bulan untuk membahas LKPJ eksekutif itu. Setelah meminta data-data dari SKPD yang ada, berikutnya adalah peninjauan lapangan. Apakah pekerjaan yang dilakukan Gubernur dan jajarannya sudah sesuai dengan LKPJ yang disampaikan ke DPRD? Tanggapan lain datang dari Ketua Komisi 3 DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud. Dengan gamblang, politisi dari Golkar itu mengatakan bahwa rapat itu sebenarnya berisi pengembalian dokumen LKPJ kepada eksekutif untuk dilengkapi. Kalau ini jelas. Oh iya, Artinya menolak. menolak sebenarnya. Kalau yang tadi masih ragu-ragu. Betul. Jadi pada prinsipnya kita minta data itu dilengkapi. Setelah itu baru kita pelajari, baru kita sudah ada hasil. Kalau ini kita udah buta ini. Siap. Oke. Tim Kaltim TV, Hardin dan Herman melaporkan. Informasi tadi menutup jumpa kita dalam Kaltim Headline edisi pagi kali ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Pikri Wardana bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri.